Jadi memang di sini itu tidak ada biaya DSP ya Pak ya, kemudian juga SPP-nya juga tidak ada gitu. Oke Pak, Bu, terima kasih saya. Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang pelajaran fikih bab 4 ya. Kalau nggak salah tentang jual beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jemantara TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini di pagi hari kita akan berbincang-bincang. Beliau adalah tokoh pendidikan di wilayah Bandung Kulon, dan pada saat ini beliau adalah menjabat ketua yayasan, dan beliau juga akan memaparkan dari mulai berdirinya sekolah pendidikan MTS ini. Namanya adalah MTS Darul Rahmah yang berada di wilayah Bandung Kulon. Untuk itu kita langsung tanya beliau yang sudah siap untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Jemantara TV, supaya para pemirsa tahu bagaimana jalannya pendidikan dengan sederhana sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pagi-pagi segar kelihatannya ya Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin. Kan? Bapak masih usia berapa Pak sekarang? 60 pas. 60. Aduh, masih gagah, masih tampan. Ternyata usia segini memang sih kalau ahli ibadah itu beda Pak. Alhamdulillah. Dari mulai muka sampai kesehatannya masih Alhamdulillah. fit lah kelihatannya gitu Pak. Mudah-mudahan. Aduh, ini ya namanya yayasan apa ya Pak? MTS Darul Rahmah. MTS Darul Rahmah. Yayasan MTS Darul Rahmah. Oke itu. Kira-kira berdirinya tahun berapa? Berdirinya tahun 1997. 1997. Berarti ini udah berjalan berapa tahun sampai sekarang? Kurang lebih 26 tahun. 26 tahun. Nah, selama 26 tahun kira-kira Bapak dari awal pendidikan pertama ajaran baru di sekolah ini, apakah siswanya banyak, Pak? Untuk pertama sebetulnya tidak banyak, kurang lebih 20 orang. 20 orang. Ya, untuk yang daftar ke sini untuk tahun pertama didirikan itu. Iya. Itu mungkin belum tersentuh sama lingkungan setempat ya, sekolah belum ini. terkenal lah. Belum dikenal. Ya, belum dikenal. Ya. Nah gitu. Apakah ada sistem Bapak untuk pengembangan siswa ini dengan cara bagaimana, Pak? Untuk permulaannya memang saya punya rencana pendidikan di lingkungan ini untuk ditingkatkan. Ini tadinya kan SD. Oh iya. Waktu itu SD mulai menurun. Nah, saya punya keinginan untuk meningkatkan tingkat pendidikan ke tingkat SMP gitu. Lalu saya mendirikan MTS waktu itu. Nah, sementara untuk MTS memang belum begitu dikenal. Jadi kadang ada orang yang mengatakan bahwa ini sekolah formal atau tidak, masih awam kan? Ini sekolah agama saja atau ada pendidikan umumnya gitu. Nah waktu itu saya menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini
MTS itu sama juga dengan SMP Plus gitu kan. Ada dari Diknasnya, ada dari Depagnya. Jadi ada pendidikan umumnya, ada pendidikan agamanya. Nah, di sana mulai masyarakat mengetahui bahwa MTS itu sama juga dengan SMP Plus. Plusnya plus agama gitu. Iya, plus agama. Tapi ini Pak, apakah sekolah ini ditarik biaya SPP atau DSP? Ya. Untuk tahun pertama karena kita mencoba kepada masyarakat atau kepada orang tua murid itu dikenakan biaya SPP biasa, tapi tanpa DSP waktu itu, tanpa uang bangunan, hanya daftar saja. Terus ada SPP waktu itu kurang lebih dari 5.000 lah, diterapkan 5.000, mau naik 10.000 pernah. Nah, tapi nyatanya sulit sekali dan keadaan siswa makin menurun. Karena kelihatannya kebanyakannya dari tingkat menengah ke bawah ekonomi yang daftar ke sini. Nah, untuk itu saya bebaskan dari tahun 2000 lah kurang lebih. Udah 15 tahun. Ya, saya bebaskan SPP. Nah, mulai meningkat lagi siswanya. Ternyata saya jadi seolah-olah menampung kondisi pendidikan warga masyarakat yang kurang mampu lah seolah-olah, atau dari kalangan menengah ke bawah saja. Nah, mulai meningkat lagi setelah tidak ada dibebankan SPP atau biaya sekolah. Nah, waktu itu memang saya kesulitan untuk mendapatkan biaya operasional, biaya untuk menggaji guru dan biaya yang lainnya. Nah, saya kadang-kadang mengorbankan sendiri atau melalui teman-teman yang mau membantu gitu. Kadang-kadang gitu. Dananya tidak tentu gitu. Untuk operasional itu. Jadi Pak, untuk mengatasi kebutuhan, kan sekolah ini membutuhkan biaya untuk seperti ATK, seperti tenaga honorer, terus gaji honorer kan sama. Atau di sini kira-kira PNS-nya ada berapa Pak? Ada 2. Ada 2 PNS-nya. Siapa saja? Bu Cucu dengan Pak Asep. Bu Cucu sama Pak Asep. Bapak sendiri? Ya, PNS saya. PNS juga. Alhamdulillah jadi 3 kalau begitu Pak. Iya, saya duduknya di yayasan sih ya. Oh iya, gitu. Tapi kadang ngajar juga. Ngajar. Itu Pak, kira-kira pembiayaan dana-dana yang sudah tercantum atau dana yang tidak tercantum itu dari mana Pak? Mereka kan selama ini pasti membutuhkan uang pendidikan seperti ATK, seperti merehab rumah, merehab bangunan ini. Dari mana Pak kira-kira Pak? Iya. Untuk sementara memang waktu itu saya banyak spekulasi untuk biaya penggunaan operasional, untuk gaji guru, untuk beli ATK dan sebagainya. Waktu itu saya kadang-kadang mengorbankan gaji sendiri. Iya. Dari kadang-kadang ada guru yang sampai 5 bulan tidak dibayar, saya tidak tega kan. Kadang-kadang ya merelakan untuk gaji guru dulu lah kita atur, misalkan berapa orang dulu yang digaji, terus bulan berikutnya bertahap. Terus untuk biaya operasional apa saja yang diprioritaskan, ala kadarnya dulu lah yang siapa yang penting program pendidikan ini bisa jalan. Terus kadang ada bantuan dari teman-teman yang ada perhatiannya ke pendidikan, bisa membantu. Tapi itu ya tidak rutin gitu. Jadi alhamdulillah, tapi sampai saat ini ya ada bantuan semenjak ada BOS, dan mulai ada keringanan beban saya. Iya betul. Jadi gini Pak, kemarin kita kan diserang COVID, ceritanya hampir 2 tahun nih. Nah, apakah pendidikan ini berhenti atau mengikuti saran-saran pemerintah atau diarahkan pemerintah atau bagaimana Pak? Untuk waktu COVID itu tidak berhenti sebetulnya pendidikan. Ada pendidikan berjalan terus, istilahnya ada WFH ya. Jadi untuk anak-anak memang prioritas di rumah belajar. Tapi kalau untuk guru, sebetulnya untuk guru lebih berat belajar ngajarnya gitu kan. Harus di rumah, harus ke sekolah juga, harus mempersiapkan pelajarannya. Walaupun takut ya. Iya, walaupun takut. Terus harus memberikan laporan tiap hari, tiap pelajaran. Kalau dulu kadang-kadang ya memeriksa itu bisa nantilah hari esok atau lusa. Tapi kalau pas waktu COVID instruksinya harus hari itu juga. Jadi untuk sementara KBM terus berjalan, waktu COVID juga mengikuti instruksi dari pemerintah. Itu saja. Cuman kita harus prokes istilahnya kan. Prokes, gitu.
protokol kesehatan harus dijaga ya Pak, harus dijaga ketat gitu. Karena pemerintah itu sebetulnya tidak salah dengan adanya seperti itu, beliau itu bijak untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan bersama, jadi kita bisa menjaga kesehatan gitu kan di lingkungan. Dan sebetulnya Pak, nggak COVID juga, kita kan harus mengajarkan sama siswa atau sama anak-anak atau sama yang lain, kita cuci tangan sebelum makan gitu kan. Kita tadi di luar kita setelah ada kegiatan megang apa, nah itu juga kita harus diperhatikan ya pemirsa saya yang di rumah. Tetap aja walaupun mau ada COVID mau tidak ada, kesehatan itu harus diutamakan ya Pak. Kebersihan gitu supaya kita hidup sehat. Nah, itu. Dengan sehat kita indah ya Pak ya. Dengan sehat kita kuat. Nah, gitu. Alhamdulillah Bapak juga sekarang masih sehat, masih kelihatannya seger gitu kan. Alhamdulillah. Karena di dunia pendidikan ini apalagi yang berhubungan dengan pendidikan Islam, Rasulullah dulu mengajarkan supaya kita berhidup sehat, gitu kan? Karena contohnya sepatu minal iman. Nah, gitu. Apa tuh artinya, itu sebagian dari iman. Gitu. Alhamdulillah, ternyata alhamdulillah pemilik yayasan ini ya sangat bisa dibanggakan gitu ya. Baik untuk keluarga, untuk kerabat-kerabat, untuk kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan Bapak ini saya doakan tetap sehat walafiat, tetap terjaga. Amin. Karena yang berilmu itu biasanya Pak, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Amin. Karena doa dari semua loh itu Pak. Nah, gitu kan. Ini Pak, untuk yang berikutnya kira-kira Bapak ada nggak niatan untuk mengembangkan sekolah ini menjadi SMA gitu kan? Terus apalagi nanti jadi perguruan tinggi gitu? Atau ini mau direhab ulang gitu kan? Karena ini kan kelihatannya bisa, mohon maaf ya Pak ya, ini kan adanya lokasinya di gang ya Pak ya, di depan itu kan punya orang lain ya kan, punya orang lain. Kira-kira Bapak ada nggak kepikiran untuk merubah ini? Karena bangunan ini kayaknya udah tua nih Pak. Iya, ada sebetulnya. Yang pertama untuk rencana meningkatkan pendidikan, memang saya obsesinya ingin punya pendidikan dari MI sampai perguruan tinggi sebetulnya. Ya. Bahkan saya berusaha ya, yang penting ada keinginan dulu kan. Biasanya kalau ada keinginan, ada usaha, baru ada jalan mungkin. Allah memberikan jalan. Amin. Nah, untuk saat sekarang memang kelihatannya sulit sekali. Saya baru MTS saja ini sudah istilahnya mah terbengkalai lah untuk bangunan. Karena ya biaya bangunan saat sekarang kan besar, berat. Nah, saya kadang-kadang mengorbankan untuk membangun itu biaya sendiri, tidak ada bantuan pemerintah. Seperti bangunan ini sampai 3 lantai ini saya berusaha sendiri, tidak ada bantuan dari pemerintah. Nah, mudah-mudahan ke depannya ada perhatian dari pemerintah atau warga masyarakat yang peduli terhadap pendidikan MTS Darul Rahmah bisa membantu gitu. Keinginan saya, obsesi saya untuk mendirikan sekolah pendidikan Islam ini supaya bisa berkembang. Amin. Atau minimal jadi kebanggaan umat Islam gitulah. Insya Allah saya. Tapi ini apakah MTS ini belum sama sekali tersentuh sama pemerintah? Sebetulnya dulu pernah, tapi waktu masih di ruangan masih SD itu. Yang bergabung dengan SD itu bantuan dari pemerintah ada untuk rehab ringan dan untuk RKB. Tapi yang di dekat SD gitu kan. Kalau yang kesini belum. Belum gitu. Betul kesini. Belum ya. Untuk saat ini ya bantuan dari pemerintah semenjak COVID tidak ada gitu untuk ke MTS. Oh iya betul. Bantuan, apalagi bantuan rehab bangunan tidak ada. Iya. Nah, status bangunan ini bagaimana sekolah ini, MTS ini? Apakah sudah terdaftar atau tidak di pemerintah? Oh ya begini. Mengenai status pendidikan ini sebetulnya berdirinya dari tahun 1997 itu sudah mendapat status layak atau akreditasinya sudah B. Sudah layak untuk pendidikan ini. Dan mengenai status tanahnya ini untuk sementara yang di sana itu termasuk tanah milik yayasan lah ya. Betul, Pak. Yayasan orang lain atau yayasan SD. Nah, untuk yang ini istilahnya bangunan pribadi yang saya relakan untuk pendidikan. Ya. Jadi ini murni pure untuk milik saya pribadi, tapi saya relakan untuk
pendidikan MTS Darul Rahmah, tapi hanya mampunya segini gitu kan, belum bisa mengembangkan ke ruangan lain gitu atau ke lahan yang lain. Ini kurang lebih luasnya ya 5 tumbak lah, kurang lebih 5 tumbak, tapi sudah saya bisa ditingkatkan ya. Jadi itu ini berapa lantai Pak? 3 lantai sebetulnya. 3 lantai ke atas. Ya. Berarti di atas itu ada berapa kelas? 2 kelas ke atas, di bawah ruang kantor dan TU ini. Iya betul. Untuk berarti pengembangan nanti saja. Bapak kan ada harapan, barangkali siapa yang mau membantu demi keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya kan selama dunia pendidikan ini berjalan, amal ibadahnya mengalir dan itu kan menjadikan ilmunya yang dipakai sama murid kita nanti jadi orang, terus diamalkan lagi, itu akan ngalir tetap. Baik pemirsa di Mantara TV, dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah, bagi yang siapapun, bagi yang peduli terhadap dunia pendidikan, silahkan untuk ikut sumbangsih, menyisipkan sedikit demi sedikit harta untuk membantu yayasan ini supaya dunia pendidikan tetap berjalan. Karena ternyata kondisi tempat ini sudah membutuhkan untuk direnovasi. Jadi Pak, apa saja yang dibutuhkan untuk merenovasi bangunan ini kira-kira? Ya sebetulnya untuk fasilitas ini masih banyak kekurangannya. Yang pertama ruangan kelas di sebelah sana, ruangan kelas 9 kalau sekarang sudah kelihatannya ya mau ambruk gitu. Sudah jelek sekali. Terus ruang di bawahnya itu ruang TU sudah tidak layak lagi. Iya, betul. TU dan ruang guru, makanya kadang-kadang kumpul di sini semua karena belum bisa difungsikan. Perlu renovasi ya yang secepatnya itu sebetulnya. Secepatnya. Terus fasilitas-fasilitas lain sebetulnya seperti lapangan upacara belum punya. Lapangan olahraga juga masih nyewa ke tempat lain. Jadi masih banyak kekurangan untuk pengadaan lahan sebetulnya, dan itu memerlukan biaya yang cukup besar dan saya sudah tidak mampu lagi, apalagi situasi sekarang sudah ya menginjak ke pensiun gitu. Iya betul. Sudah tidak bisa membantu lagi untuk dunia pendidikan ini harus tetap bertahan ya Pak, itu walaupun intinya, dalam kondisi apapun. Ya itu, makanya saya perlu bantuan dari Pak Tony lah untuk mencari donatur. Iya, insya Allah. Jadi nanti kan barangkali setelah melihat ini ya, para pemirsa di rumah bisa untuk lebih peduli gitu kan terhadap, karena kan kondisi kantor bangunan ini saya rasa memang sudah tidak layak Pak untuk saat ini. Kenapa? Sekarang kan apalagi kalau di sekolah-sekolah yang mewah itu kan ada kolam renang biasanya, terus ada lapangan olahraga, lapangan buat basket, lapangan buat voli, apalagi sepak bola. Jauh ya kita ke sana. Minimal kita di sini. Kalau itunya apa? Aula, bukan aula ya? Apa? Aula belum punya. Aula belum punya. Nggak ada aula. Terus ini apa? Sarana buat ibadah. Nah kebetulan masjid itu di sini ada 2 yang berdekatan. Yang berdekatan saja. Ada 2 di belakang, 1 di pinggir jalan, 1. Jadi kalau kita mengadakan pengajian atau sholat ya paling di masjid yang terdekat aja gitu. Jadi kalau itu mah tidak ada masalah ya Pak ya. Untuk sementara ini kan untuk sholat, untuk melaksanakan kegiatan keagamaan kan bisa di masjid ya, bisa ikut gitu kan. Berarti untuk saat ini kita membutuhkan sarana-sarana lain seperti lapangan upacara, olahraga, aula. Iya. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi kami mengajak bagi siapapun yang ingin membantu untuk kepedulian pendidikan ini supaya tetap berjalan, dengan mohon dan sangat silahkan datang langsung ke alamat yang ada di bawah ini, gitu kan. Mangga bagi siapapun, karena dunia pendidikan ini dalam kondisi apapun harus tetap dipertahankan, harus tetap berjalan. Itu ya Pak ya.
Iya, betul. Itu Pak, karena mungkin ini kita udah lama bincang-bincang, barangkali Bapak ada yang mau diutarakan lagi? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada kru TV Jumantara yang telah meliput MTS Darul Rahmah, dan saya harapkan mudah-mudahan bisa diinformasikan keadaan sekolahan kami, karena selama ini MTS Darul Rahmah belum tersentuh bantuan dari pemerintah untuk bangunannya, dan saya harapkan sekali untuk pengembangan ke depannya, sebab sampai saat ini masih belum punya lapangan olahraga atau lapangan untuk upacara. Terus lagi aula juga belum punya, dan ruang RKB juga sudah pada rusak, sudah tidak layak lagi dipakai. Untuk itu mudah-mudahan ada kepeduliannya dari masyarakat Jawa Barat lah umumnya, khususnya dari Kota Bandung, untuk bisa membantu memberikan bantuan pengembangan bangunan, dan juga untuk bantuan siswanya, karena kami di sini sekolahnya sekolah gratis, jadi tidak ada pungutan biaya untuk siswa karena kebanyakan orang tuanya kalangan menengah ke bawah. Dan untuk itu perlu sekali bantuan untuk siswanya, terutama untuk seragamnya, alat tulisnya, dan sebagainya. Kalau bisa ada orang tua asuh yang peduli, yang mau membantu siswa kami yang sekiranya kurang lebih 50 ke atas lah, yang perlu bantuan untuk biaya kesehariannya atau biaya pendidikannya. Mudah-mudahan terketuk hati untuk warga Jawa Barat umumnya, khususnya Kota Bandung, bisa ada kepedulian untuk membantu sekolah kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Jumantara TV di rumah yang dirahmati oleh Allah. Saya telah berbincang-bincang dengan pengurus Yayasan Darul Rahmah, Dr. Anas A. Sumayadinata. Demikian, karena waktunya sudah cukup, kami tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.